Ya, silakan untuk yang kelompok 2. Silakan siapa yang jadi moderator dan siapa yang akan membacakan PowerPoint-nya. Silakan saya serahkan ke kelompok 2. Mana ini yang kelompok 2? Silakan dimulai. Kami, Bu. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teknik Komunikasi yang akan dibacakan oleh Asyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil kelompok kami, yaitu tentang komunikasi. Pengertian komunikasi, upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Kemampuan untuk mengungkapkan kegiatan, ide, perasaan, pikiran, atau pendapat seseorang sehingga dapat mengerti dan dimengertikan oleh orang lain. Komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikator melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator atau sender atau pengirim. Maaf Bu, nggak jelas Ibu. PowerPoint-nya agak jelek jaringan di kampung saya Bu. Siapa yang bisa menggantikan si Asyani presentasi? Yang bisa jelas lah jaringan di tempat dia. Tapi yang kelompok 2 juga. Siapa-siapa aja nih yang kelompok 2? Ayona Ibu. Mana Ayona?
komunikasi. Ayo, mana ini yang kelompok 2? Dilanjutkan. Ayo. Saya lah, Ibu. Silakan. Selanjutnya unsur-unsur komunikasi. Komunikator atau sederhana atau pengirim. Pesan channel atau saluran atau media. Komunikan, penerima atau servers. Respon, komunikator, media komunikan. Pesan, respon atau feedback. Komunikasi efektif, komunikasi verbal dan non-verbal. 7% kata-kata, 55% bahasa tubuh, 38% nada suara. Komunikasi non-verbal. Penyampaian pesan dengan gestur atau isyarat, gerak-gerik, barang atau ekspresi. Repetition, pengulangan pesan dari individu dilakukan dengan verbal. Contradiction, pertentangan pesan dari individu untuk disampaikan. Substitution, pengganti dari pesan. Complementing, melengkapi pesan verbal. Assenting, pendekatan yang digarisbawahi. Pengaruh budaya dalam komunikasi. Perbedaan budaya akan mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi. Perbedaan bahasa dan dapat pula mempengaruhi keefektifan komunikasi. Peran bahasa dalam komunikasi. Bahasa yang terdiri dari seperangkat bunyi dan lambang tertulis yang digunakan oleh orang-orang pada suatu negara atau wilayah tertentu untuk berbicara dan menulis. Sistem lambang atau tanda berupa macam-macam bunyi dipakai orang untuk melahirkan pikiran atau perasaan. Perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa. Percakapan, perkataan yang baik, yang sopan, tingkah laku yang baik, atau purwadarminta. Fungsi bicara dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai alat untuk melahirkan berbagai perasaan, ungkapan kasih sayang, rasa kagum, heran, senang, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai alat komunikasi, memperlancar pergaulan, melahirkan gagasan, ide, kreativitas, menambah pengetahuan, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan berkomunikasi yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pengalaman, yang ketiga inteligensi, yang keempat kepribadian, yang kelima budaya, yang keenam biologis. Macam-macam berbicara. 1. Dari segi jarak. Bicara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, dari segi sarana. Bicara melalui surat, telepon, radio, TV, atau internet. Yang ketiga, dari segi tujuan. Bicara dalam seminar, raker, kampanye, dan sebagainya. Selanjutnya, dari segi kedinasan. Bicara soal kedinasan. Yang selanjutnya dari segi bahasa, tinggi rendahnya nada suara. Dari lawan bicara, satu lawan kelompok. Dari segi hierarki, atasan dengan bawahan. Bawahan
dengan pertumbuhan sesuai perkembangan. Teknik berkomunikasi yang efektif, yaitu dengan mendengar dengan aktif, terampil dalam berbicara, gaya bicara, penampilan yang menarik, pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara tulisan, senyum, jabat tangan, ingat nama, tulus. Cara menciptakan hubungan yang baik yaitu dengan menggunakan deskripsi atau gambaran, berorientasi pada pemecahan masalah, spontanitas atau jujur, empati, meningkatkan komunikasi. Ciri-ciri komunikasi tidak efektif yaitu bertele-tele, malu-malu, marah-marah, maksud yang disampaikan tidak jelas, tersembunyi maksud pesan, nonverbal, satu arah, tidak responsif, tidak nyata. Jarak individu dalam berkomunikasi. Jarak komunikasi 6-18 inci atau 15-45 cm bicara dengan teman dekat. The personal zone, jarak komunikasi 45-120 inci bicara kegiatan sosial dengan teman yang kita kenal baik. The social zone, jarak komunikasi 4-12 feet atau 1,5-3,5 meter berbicara dengan orang asing. The public zone, jarak komunikasi 12 feet atau di atas 3,5 meter bicara dengan pendengar atau kelompok. Sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk Isma, silahkan kembalikan hostnya ke Ibu sebagai host. Ya, untuk diskusinya yang kelompok 2 tolong dimasukkan tugasnya ke dalam classroom. Nanti kalian diskusi di kolom komentar classroom saja, ya. Baik, Bu. Lanjutkan diskusinya di classroom karena Zoom meeting